Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa, selamat siang. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Bisa? Pak Sepriawan, bisa Pak? Oh, masih di mute. Oke, Bapak Ibu mahasiswa PGSD, kita melanjutkan pertemuan kita di Tuweb sebelumnya. Kalau di Tuweb sebelumnya kita hanya membahas bagaimana sih cara membuat kerangka karya ilmiah. Kemudian kita juga membahas sedikit tentang kutipan, bagaimana mengutip secara langsung dan bagaimana mengutip secara tidak langsung. Walaupun pada akhirnya kita belajar secara mandiri menggunakan buku materi pokok yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Tapi itu tidak mengurangi substansi dari perkuliahan kita pada siang hari ini. Kalau kita amati Bapak Ibu, 4 di antara mahasiswa yang ada di kelas ini kan sudah mengikuti karya ilmiah di semester sebelumnya. Jadi udah tahu ya ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Nah, sebetulnya kalau kita amati tugas 1 itu membuat kerangka, tugas 2 itu membuat membuat kutipan, tugas 3 nanti akan ada lagi tugas 4. Nah, tugas 4 ini yang sudah versi final. Nah, saya melihat bahwa ternyata mekanisme pemberian tugas seperti itu tidak bisa efektif. Maka sebaiknya kita abaikan saja tugas 1, tugas 2, tugas 3 yang ada di e-learning. Kita fokus pada aturan main yang sudah kita sepakati bersama, yaitu menyelesaikan karya ilmiah step by step. Tugas 2, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot menulis kutipan, langsung aja setelah pendahuluan tulis metode, setelah metode tulis hasil dan pembahasan, setelah hasil dan pembahasan tulis kesimpulan, begitu seterusnya. Nah, sejauh ini Bapak Ibu ada mahasiswa yang sudah membagikan tugasnya kepada kita semua. Ada di grup WhatsApp kalau Bapak Ibu mau menyimak. Ada di situ. Saya akan coba tunjukkan ya, supaya kita bisa bareng-bareng mempelajarinya. Di ini, kita lihat di karya ilmiahnya Bu Ana Umayyah. Kalau kita lihat di karya ilmiahnya Bu Ana Umayyah, penerapan model pembelajaran TPS untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4. Padat berisi judulnya, sudah bagus. Pendahuluan, idealnya pendahuluan itu menjelaskan masalah, kemudian diakhiri dengan penegasan atas urgensi dilakukannya penelitian ini. Jadi ada alasan kuat kenapa penelitian ini dilakukan. Apakah kalau penelitian ini nggak dilakukan, maka prestasi belajar siswa kita akan semakin anjlok atau bagaimana? Kita akan sampaikan itu di bagian pendahuluan. Bu Ana Umayyah ini saya nemu ada ini ya, ada typo yang mudah-mudahan bisa ditemui nanti. Kita bisa menjadi kitab bisa melihat bahwa kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah ini pada akhirnya memang memiliki pengaruh bla 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 dan seterusnya. Namun sampai sekarang hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Pada pertemuan lalu saya berpesan untuk melengkapi dengan bukti. Apa buktinya bahwa hal itu belum terpenuhi? Ternyata Bu Umayyah udah ngasih bukti nih. Dari 36 siswa yang tuntas hanya 12 siswa atau 33%. Oke, sudah masuk. Berdasarkan pemaparan di atas untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, satu lagi Bu Ana Umayyah. Ketika Ibu memutuskan untuk memilih TPS, Ibu perlu menegaskan kenapa TPS, Think, Pair, Share. Ini kan metode pembelajaran yang pakai model kooperatif kan, yang pernah diperkenalkan oleh
Slavin. Dia memperkenalkan ke kita ada STAD, ada TGT, ada NHT, ada TPS, ini salah satunya Think File Share. Nah, kenapa kemudian yang dipilih TPS? Apa dugaan Ibu bahwa TPS bisa membantu mengatasi masalah yang ada di sini? Yang Ibu paparkan di sini kan masalah nih, dari 36 siswa yang tuntas hanya 12, sisanya nggak tuntas. Apakah TPS bisa mengatasi itu? Ibu perlu sebutkan di bagian sini. Untuk bagian pendahuluan itu saja Bu Ana Umayyah catatan saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nanti di akhir sesi pemaparan Ibu boleh bertanya. Untuk bagian metode penelitian ini merupakan PTK dengan menggunakan TPS. TPS merupakan bla 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 bla. Nah, Bu Ana, seperti yang saya sebutkan tadi, TPS ini dikatakan efektif untuk ide, untuk itu seharusnya ada di sini, ada di atas tadi. Jadi sebetulnya ini salah tempat, Bu Ana. Karena bagian metode itu khusus menjelaskan langkah-langkah atau prosedur, tahap-tahap, step by step. Sesuai dengan namanya, metode. Metode itu dari bahasa Yunani, metodos, yang artinya adalah cara. Jadi harus ada langkah-langkah, harus ada prosedur. Kita nggak perlu menjelaskan definisi, nggak perlu menjelaskan konsep, jelaskan aja langkah-langkahnya. Ketika udah disebutkan penelitian ini menggunakan PTK, oke, bagaimana langkah-langkahnya PTK? Ada prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ini, oke. Penelitian ini subjeknya adalah siswa kelas 4 dengan 16 orang laki-laki, 20 perempuan. Penelitian ini 2 siklus. Masing-masing siklus ada perencanaan pelaksanaan. Oke, instrumen dalam penelitian ini berupa perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Perangkat pembelajaran itu tidak termasuk instrumen, Bu Ana Umayyah. Yang termasuk instrumen itu soalnya. Kan dalam perangkat pembelajaran itu ada macam-macam kan, ada RPP, ada modul, ada buku ajar, dan lain sebagainya, ada seperangkat. Nah, yang di dalam perangkat itu ada soal tes untuk mengukur ketercapaian hasil belajar. Nah, soal itu yang disebut instrumen. LKPD. Nah, ini nih. Ini instrumennya. Jadi perlu dipisah ya, Bu. Kemudian data aktivitas guru diambil dari lembar pengamatan. Berarti pakai pedoman observasi. Ini analisisnya. Oke, Bu Ana Umayyah, catatan saya hanya itu aja, Bu. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Nanti kita diskusi lagi setelah kita selesai membahas karya ilmiahnya dari Bapak Ibu mahasiswa yang lain. Terima kasih ya, Pak. Ya. Kemudian kita masuk ke Bu Yohana Ambarsari. Saya sekarang lagi menampilkan karya ilmiahnya Bu Yohana. Terlihat nggak? Atau masih di karya ilmiahnya Bu Ana? Oh, sudah Bu Yohana. Oke. Saya kurang yakin kalau menggunakan Microsoft Teams. Oke, peningkatan hasil belajar siswa pada konsep operasi hitung pecahan melalui media visual. Oke, abstrak. Bu Yohana, abstraknya letaknya memang di awal, tetapi nulisnya nanti di akhir kalau memang sudah selesai. Kecuali kalau Bu Yohana udah selesai. Apa jangan-jangan udah selesai Bu Yohana sampai ke kesimpulan? Coba kita lihat ke belakang. Oh. Mm-mm. 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 Oh, oke. Iya Bu Yohana, berarti pas banget nih. Memang kalau udah selesai baru boleh nulis abstrak. Dan sudah benar, sudah sesuai dengan yang diinstruksikan. Ada tadi setelah dikirim saya sempatkan 1 menit 2 menit untuk membaca sepintas, dan ternyata memang ada beberapa yang perlu diluruskan kembali Bu Yohana. Ini
dari segi pendahuluan, kita bisa melihat urgensi apa tidak di sini ya. Untuk mewujudkan semua itu, maka dibutuhkan iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan demikian, pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa dapat menguasai. Setelah proses pembelajaran tentang penjumlahan bilangan pecahan di SD Kristen Banyumas dari 15 siswa, yang tuntas ada 6 siswa, dan yang tidak tuntas ada 9 siswa atau 60%. Dengan demikian, hasil pembelajaran masih rendah, sehingga guru melakukan refleksi dengan menjawab beberapa dari berbagai kekurangan yang dialami siswa dalam pembelajaran matematik, dan seterusnya. Oke. Guru perlu melakukan pembaharuan pembelajaran dengan menggunakan media yang kekinian juga, yaitu menggunakan tayangan video maupun PPT dan sejenisnya yang bersifat visual dan tentunya menarik di mata siswa. Dengan menggunakan media yang menarik diharapkan pembelajaran maupun pemahaman. Bu Yohana di sini di judul Ibu bilang melalui media visual. Media visual ya, visual itu ya visual. Media visual itu media yang informasi di dalam media itu bisa dipahami kalau kita menggunakan indera penglihatan visual. Nah, kalau video itu kan audio visual, ada audionya di situ. Karena karya ilmiah itu harus konsisten, maka sebaiknya ini diperiksa lagi ya, Bu Yohana. Kayaknya tidak konsisten kalau kita menyebutkan video di sini. Karena di awal Ibu bilang visual saja. Sama seperti catatan untuk Bu Ana tadi, bahwa Bu Yohana perlu menyebutkan alasan kenapa media visual dikatakan paling cocok untuk mengajarkan operasi hitung pecahan pada anak kelas berapa tadi? Oh, tidak disebutkan kelasnya. Di bagian metode harus disebutkan ini nanti berarti ya. Bagian metode, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5, berjumlah 15, bla 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 bla. Penelitian dilakukan di kelas 5. Ini sepertinya pengulangan dari informasi yang sudah disebutkan di awal, Bu Yohana. Ini kan sudah disebutkan di sini, jadi tidak perlu diulangi lagi. Jadi bisa dihilangkan saja ya. Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan kerangka pikir sebagai berikut. Prasiklus peneliti belum menggunakan media, hasil belajar siswa rendah. Setelah melakukan tindakan dengan menggunakan media visual dan cetak, siswa sudah dapat melakukan operasi hitung pecahan. Dalam proses KBM, siswa dikelompokkan ke dalam. Oke. Bu Yohana, kalau boleh saya beri catatan. Di sini kan pada saat prasiklus, peneliti belum menggunakan media. Karena belum menggunakan media, hasilnya rendah. Tetapi ketika sudah masuk tindakan, peneliti sudah menggunakan media. Medianya media visual dan cetak. Maka di sini seharusnya hasil belajar siswa dapat meningkat. Bukan dalam proses KBM siswa dikelompokkan dalam, ini harusnya masuk ke metode. Harusnya masuk ke sini, ke tengah-tengah sini. Ini harusnya ada di sini. Gitu, Bu. Nah, di sini karena di sini hasil belajar siswa rendah, harusnya di sini hasil belajar siswa tinggi atau paling tidak di atas KKM. Jadi ada bedanya mana prasiklus hasilnya seperti apa. Pada saat siklus, yaitu tindakan siklus 1 maupun siklus 2, hasilnya seperti apa. Di sini prasiklus apa sudah disebutkan. Oke. Hasil dan pembahasan. Sesuai dengan tujuan peningkatan pembelajaran, penulis meningkatkan pembelajaran melalui kegiatan berikut, bla 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 dan seterusnya. Frekuensi nilai sumatif. Bu Yohana, ini yang kosong kenapa? Siswanya nggak masuk apa gimana? Yang ini, yang saya tunjukkan di layar.
iya iya iya. Berarti yang dapat nilai kirain F itu A. Hmm, hmm, hmm. Biasanya biasanya F-nya pakai F kecil, ternyata F besar. Sebentar ya. Ini Pak Nanang belum bisa masuk ya. Ada di pertemuan. Oh, oke oke. Terima kasih Pak Nanang. Oke, sudah ada hasilnya. Rentang nilai belum mencapai ketentuan, sudah mencapai ketentuan, perlu pengayaan atau tantangan. PTK. Oke Bu, overall sudah baik Bu Yohana. Mudah-mudahan tidak mengulang lagi ya Bu. Tinggal dirapihkan aja. Bu Yohana, kalau kalau menulis daftar pustaka, dilihat panduannya ya, panduan penulisan daftar pustaka atau referensi di buku materi pokok di buku BMP-nya. Soalnya sepertinya agak ada hal-hal yang perlu diluruskan. Penulisan mana yang miring, mana yang kapital itu belum sesuai. Kalau ada yang tebal, seharusnya kan nggak perlu ada yang ditebalkan di sini. Baik, kita pindah ya. Oh iya, sebelum saya kelupaan, Bu Yohana pada saat menulis kesimpulan, usahakan jangan di poin-poin seperti ini ya Bu. 1, 2, 3, 3A, B, C, D. Ditulis dalam bentuk paragraf, yang rapi, bukan terpoin-poin. Karena di awal kan pasti ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu jawabannya ada di kesimpulan. Nggak mungkin dong kesimpulannya sebanyak ini, sementara rumusan masalahnya cuma 1. Saran dan tindakan juga sama. Saran itu kalau misalkan saran ditujukan kepada satu orang seperti ini, ya ditulis paragraf aja, 1 atau 2 paragraf. Kan tujuannya cuma 1. Kecuali kalau ada 3 atau 4 yang dikasih sasaran-saran, boleh ditulis seperti ini. Kita coba pindah ya ke Pak Nanang Muslim. Pak Nanang bisa mendengar suara saya, Pak Nanang? Tidak mati lampu ya? Kirain jadi mati lampu. Emang di Bondowoso ada pembangkit di mana, Pak? Bondowoso sebelah mana? Oh, hmm. Hmm. Iya, baik Pak Nanang, di arah menuju Kawah Ijen ya. Kayaknya itu ambil dari Kawah Ijennya. Menggunakan metode pembelajaran index card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi keliling dan luas persegi. Kok redaksi judulnya agak susah dipahami Pak Nanang? Pak Nanang penelitiannya apa? PTK? PTK kan Pak Nanang? Hmm. Iya, kalau mata pelajarannya udah kelihatan nih, materi keliling dan luas persegi, pasti matematika. Tapi metode penelitiannya, desain penelitiannya pakai apa? PTK, eksperimen, korelasional, survei, atau apa?
Kalau seperti ini, menggunakan metode pembelajaran indeks card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ini kurang pas, tiba-tiba diawali dengan predikat. Sebaiknya ditulis seperti ini, Pak Nanang. Di sini saya nggak bisa meninggalkan komentar. Oh, bisa. Gini ya, Pak Nanang, saya coba demonstrasikan. Penggunaan metode pembelajaran indeks card match. Indeks card match. Meningkatkan hasil belajar kelas 4. Udah. Ini sudah cukup untuk menjadi sebuah judul. Tapi kalau masih belum puas, ya tambah ya aja, nggak apa-apa. Kalau seperti ini, Pak Nanang, coba dibandingkan antara judul yang atas dan judul yang bawah. Lebih informatif yang bawah, Pak Nanang, tidak ambigu, tidak membingungkan, tidak bikin pembaca menjadi menerka-nerka atau menebak-nebak itu maksudnya apa judulnya. Padahal simple, kita melalui judul artikel ini cuma ingin ngasih tahu kepada pembaca bahwa ada loh sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematik dengan menggunakan metode pembelajaran ICM, Index Card Match. Gitu doang yang sebetulnya dimaksudkan. Tetapi kalau bertele-tele seperti ini, malah pembaca juga baru baca judulnya udah nggak berminat untuk membaca secara keseluruhan. Jadi pertama dari segi judul perlu diperbaiki ya Pak Nanang ya. Iya, nggak apa-apa, boleh. Ini abstrak. Abstrak Pak Nanang udah sampai selesai. Oh iya, udah sampai selesai. Maka abstraknya udah di sini. Persis dengan miliknya Bu Yohana tadi ya. Karena udah selesai, jadi boleh untuk menuliskan abstraknya. Pendahuluan udah ditulis urgensinya, alasannya apa. Sudah didukung oleh data yang kuat. Oke, kira-kira di sebelah mana paragraf ke berapa Pak Nanang? Oh, ini. Masalah utama yang terjadi dalam pembelajaran adalah rendahnya hasil belajar matematika. Siswa kelas 4 UPD SPF SDN Kalitapen. Ini jangan dikasih koma Pak Nanang. Subjek, predikat, objek, cara menulis kalimat yang sesuai tata aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar sepertinya belum diterapkan secara menyeluruh ya Pak Nanang. Perlu diperiksa lagi Pak Nanang. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dirumuskan tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh metode pembelajaran indeks card match. Kedua, Pak Nanang, setelah judul yang saya koreksi tadi, ini yang ingin saya koreksi. Di atas tadi ada juga, tapi ini dulu deh. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh metode pembelajaran indeks card match mengembangkan hasil belajar siswa kelas 4. Ini kurang pas, Pak Nanang. Di sini coba ya saya lihat. Tuh kan PTK di sini. Kalau PTK seharusnya bukan pengaruh. Pengaruh itu khusus untuk metode penelitian eksperimen. Kalau penelitian tindakan kelas tidak seperti ini bunyinya. Saya beri catatan ya, Pak Nanang. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk bukan menganalisis, tapi meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keliling dan luas persegi.
Jadi tujuannya itu meningkatkan, bukan menganalisis pengaruh. Kalau cuma menganalisis pengaruh, nanti yang kita dapatkan ya hanya informasi bahwa metode pembelajaran ini bisa meningkatkan. Udah itu doang, tapi peningkatan yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan. Ada lagi tadi, mana ya? Nah, ini indeks CardMatch harusnya kan dijelaskan di akhir-akhir. Kenapa indeks CardMatch ini dipilih? Kenapa bukan yang lain seperti yang di miliknya Bu Ana Umayyah tadi? Kenapa di Bu Ana Umayyah tadi? Kenapa TPS yang dipilih itu belum dijelaskan? Nah, di miliknya Pak Nanang, kenapa ICM? Itu sebetulnya udah dijelaskan, tetapi letaknya aja kayaknya kurang pas. Letaknya harusnya ada di setelahnya ini, setelahnya masalah. Masalahnya kan ini. Nah, setelahnya ini bikin paragraf baru yang menjelaskan tentang keunggulan-keunggulannya ICM. Mana tadi ICM? Nah, ini. Jadi letaknya keliru, Pak Nanang. Kajian pustaka, kita lihat. Oke. Baik, Pak Nanang, di dalam kajian pustaka, kalau kita nulis artikel jurnal, kajian pustaka itu isinya bukan teori-teori, bukan definisi-definisi, konsep-konsep. Kajian pustaka itu isinya adalah penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang. Jadi ketahuan nanti apa novelty atau kebaruan dari penelitiannya Pak Nanang. Kebaruan itu maksudnya sesuatu yang belum pernah ditemui oleh peneliti yang lain dan baru ditemui oleh Pak Nanang dalam penelitiannya. Itu sebetulnya maksud dari kajian pustaka kalau untuk artikel jurnal. Tidak sama seperti tinjauan pustaka di skripsi, di laporan-laporan penelitian yang tebalnya sampai 100 halaman, 200 halaman. Maka saran saya, Pak Nanang, kajian pustaka ini dihapus aja. Kenapa? Karena pada saat kita menyusun latar belakang di pendahuluan, itu secara tidak langsung kita udah banyak membaca. Tuh, lihat aja tulisannya Pak Nanang. Ada kutipan ini, kutipan itu, dan lain sebagainya. Itu tandanya kajian pustaka udah pernah dilakukan oleh Pak Nanang. Jadi nggak perlu ditulis lagi di sini. Kita masuk ke metode ini nih, pelaksanaan penelitian perbaikan. Bagaimana, Pak? Iya, betul. Kajian pustakanya di-delete aja, dihapus, langsung ke metode. Ini, Pak, pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran ini namanya metode, bukan ditulis panjang seperti ini. Metode penelitian gitu. Sama kayak punyanya Bu Yohana, sama kayak miliknya Bu Ana Umayyah setelah pendahuluan metode. Ini disebutkan bla 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 dan seterusnya. Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Tapen. Kalau di sini tadi apa ya? Ini Kali Tapen, Pak Nanang. Sepertinya ada yang perlu. Tapen atau Kali Tapen, Pak Nanang? Oh, Kali Tapen. Emang gitu ya. Tapen itu kalau nggak salah yang setelahnya Maesan ya, Maesan atau Malasan ya itu yang perbatasan sama Jember itu. Oh iya, setelah Maesan Grujukan. Terus apa? Tapen. Bondowoso Kota. Hmm, masih jauh berarti ya. Saya seingat saya dulu Tapen itu nggak jauh-jauh amat dari Maesan. Waktu melewati pabrik gula atau apa itu yang sebelah kanan jalan kalau dari arah Jember. Oh, Prajekan. Pas berarti.
Iya, saya dulu di Jember sering main ke Bondowoso, teman-teman banyak di sana. Saya kan kuliahnya di Jember dulu, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya, Pak Nanang. Pendekatan penelitian ini kualitatif. Ini PTK itu kuantitatif, Pak Nanang. Kalau kita lihat pengukuran-pengukurannya, pengukuran hasil belajar, pengukuran lain-lain, itu cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini saya tandai ya, Pak Nanang. Nanti rekamannya bisa kita lihat bareng-bareng di YouTube. Mudah-mudahan saya bisa temukan link yang enak. Hasil dan pembahasan refleksi pada prasiklus. Ini sudah disebutkan. Oke, penutup Pak Nanang, penutup. Masih ingat catatan saya untuk Bu Yohana tadi, bahwa kesimpulan sebaiknya jangan ditulis poin-poin tapi ditulis paragraf, dan kesimpulan harus bisa menjawab permasalahan yang ada di pendahuluan. Kalau di pendahuluan bilang prestasi belajar atau hasil belajar matematika di materi keliling dan luas persegi rendah, maka karena ini PTK tujuannya untuk meningkatkan, maka di bagian kesimpulan ya harus ditegaskan, harus disebutkan bahwa telah terjadi peningkatan pada hasil belajar di materi tersebut. Kalau ternyata kesimpulannya nggak ada peningkatan, ya berarti penelitiannya kurang sukses. Saran tindak lanjut, nah ini boleh kalau saran seperti ini ada beberapa tujuan, ditujukan untuk kepala sekolah, ditujukan untuk guru matematika, dan ditujukan untuk peneliti lain. Ini yang paling disukai oleh peneliti-peneliti senior biasanya kalau melihat ada saran untuk peneliti lain. Oke, Pak Nanang, selanjutnya di daftar pustaka fontnya tidak konsisten, Pak Nanang. Begitu di atas fontnya pakai Times New Roman, harusnya di bawah juga sama. Ini ada font tipe Arial, ini ada tipe Times New Roman. Dibenahi lagi ya, Pak Nanang. Iya, pasti ada catatan. Ya sebetulnya ada banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang lain, Pak Nanang, cuma nggak saya ekspos karena tidak begitu darurat. Yang darurat ya yang saya sebutkan tadi. Bu Yohana. Oh, Bu Yohana ngirim 2 kali di sini. Satunya ngirim di e-learning. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk tugas 2 itu tetap upload di e-learning walaupun tidak dinilai, tetap aja di-upload supaya ada recordnya. Soalnya kalau itu kosong, nggak terupload, nanti sering tidak terekam pada saat saya menilai tugas 4. Jadi walaupun tidak dinilai, tetap upload saja, jangan sampai tidak diupload. Nggak apa-apa, upload aja seadanya. Oh, nggak bisa. Kesulitan. Coba cek di YouTube, Pak Nanang. Di YouTube itu ada banyak mahasiswa UT yang share, yang membagikan pengalaman dia mengupload tugas di e-learning. Ada banyak tutorialnya di YouTube itu. Kita coba lanjut ya di karya ilmiahnya Bu Solihah. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran bangun datar mata pelajaran matematika melalui metode card sort kelas 4 SDN Peltong. Panjang juga ya judulnya. Bu Solihah, kalau boleh saya usul, ini tulisan mata pelajaran matematika dihilangkan aja. Karena pemborosan kata, Bu Solihah.
Udah disebutkan di sini soalnya, pada pembelajaran bangun datar. Kalau pembelajaran bangun datar, nggak mungkin dong mata pelajaran PKN, nggak mungkin dong mata pelajaran agama, pasti matematika. Jadi nggak usah disebutkan lagi di sini matematikanya. Bagian pendahuluan harus menjelaskan masalah dan urgensi kenapa penelitian ini dilakukan. Ada nggak di sini? Dalam penelitian ini, realita pelaksanaan pembelajaran di SDN Batang, metode yang digunakan masih didominasi metode ceramah dan metode tanya jawab. Peserta didik merasa bosan dengan metode yang diterapkan, Bu, yang benar. Hal ini membuat peneliti tertarik mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan peserta didik merasa bosan dengan metode. Padahal di sini upaya meningkatkan hasil belajar. Nah, ini tidak konsisten, Bu Solihah. Tidak konsistennya di mana? Di sini permasalahan yang disorot adalah peserta didik merasa bosan. Tetapi yang berusaha ditingkatkan adalah hasil belajarnya. Mestinya kalau yang ingin ditingkatkan hasil belajarnya ya harusnya yang disorot, yang harus dikaji ya hasil belajarnya, bukan motivasi belajar. Kalau ibu ngotot pengen menggunakan ini, peserta didik merasa bosan dengan metode yang diberikan, maka di sini harusnya jangan meningkatkan hasil belajar, tapi meningkatkan motivasi belajar. Gitu Bu Solihah. Jadi nyambung antara atas dan bawah, antara judul dengan isi. Ini masuk dalam penilaian loh Bu, di rubrik penilaian tutor. Kami harus memberikan nilai yang sangat rendah kalau ternyata judul sama isinya tidak relevan, tidak sinkron. Maka saya ingatkan mulai hari ini ya, daripada nanti ketahuan di akhir malah dapat nilai rendah, kan capek juga kalau harus mengulang di semester depan. Ini oke. Bu Solihah belum masuk ke metode? Belum ya. Oke, sambil masuk ke metode, tolong diperbaiki ya Bu, bagian pendahuluan, terutama. Iya, bagaimana? Yang mana Bu?